Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu. Terima kasih kepada dosen pengampu Dr. Ngurah Ayu Nyoman MPD. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas 1C, mahasiswa program studi manajemen pendidikan S2 Pasca Sarjana Universitas PGRI Semarang. Kelompok 1 terdiri dari yang pertama yaitu saya sendiri, Khalek Anwar, kemudian Alan Priyoseno Wijaya, Dedi Setiawan, dan Solikul Hadi. Akan memaparkan materi kuliah kepemimpinan dan perilaku organisasi pendidikan dengan tema pendekatan perilaku individu dalam organisasi. Pendekatan perilaku individu dalam organisasi. Materi pembahasan. Yang pertama, dasar-dasar perilaku individu dalam organisasi. Yang kedua, perilaku organisasi. Yang ketiga, perilaku individu dalam organisasi. Yang keempat, kepribadian dan emosi. Dasar-dasar perilaku individu dalam organisasi. Karakteristik biografis atau usia, yaitu hubungan usia dan kinerja, produktivitas, dan kepuasan kerja. Jenis kelamin dalam pekerjaan, yaitu laki-laki dan perempuan. Status perkawinan dengan pekerjaan. Biasanya individu yang sudah menikah dalam bekerja akan dihadapkan dengan pemikiran keluarga atau pekerjaan yang mempengaruhi akan suatu hasil pekerjaan. Masa kerja. Masa kerja berhubungan dengan produktivitas kerja, kepuasan kerja, dan turnover. Dasar-dasar perilaku individu dalam organisasi. Kemampuan individu terbagi dalam 3 hal, yaitu yang pertama, kemampuan intelektual, IQ, EQ, multiple inteligensi. 2. Kemampuan fisik. Kemampuan yang diperlukan untuk menjalankan tugas-tugas yang menuntut stamina, kecekatan, kekuatan, dan karakteristik serupa. Yang ketiga, kesesuaian pekerjaan. Kemampuan pekerjaan membebankan tuntutan berbeda terhadap seseorang, dan setiap orang memiliki kemampuan berbeda. Kemampuan intelektual dan fisik khusus yang diperlukan pada pekerjaan tertentu, tergantung pada persyaratan kemampuan yang diminta untuk pekerjaan tersebut. Perilaku organisasi. Menurut teori pengharapan, perilaku kerja merupakan fungsi dari 3 karakteristik. Yang pertama, persepsi pegawai bahwa upayanya mengarah pada suatu kinerja. Yang kedua, persepsi pegawai bahwa kinerjanya dihargai, misalnya dengan digaji atau ujian. Yang ketiga, nilai yang diberikan pegawai terhadap imbalan. Sedangkan menurut Fromm, ekspektansi teori, perilaku yang diharapkan dalam pekerjaan akan meningkat jika seseorang merasakan adanya hubungan yang positif antara usaha-usaha yang dilakukannya dengan kinerja. Perilaku-perilaku tersebut selanjutnya meningkat jika ada hubungan positif antara kinerja yang baik dengan imbalan yang mereka terima, terutama imbalan yang bernilai bagi dirinya. Guna mempertahankan individu senantiasa dalam rangkaian
perilaku dan kinerja. Organisasi harus melakukan evaluasi yang akurat, memberi imbalan dan umpan balik yang tepat. Perilaku individu dalam organisasi terdiri dari produktivitas kerja, tingkat absensi, tingkat turnover, kepribadian, proses belajar, pembelajaran, persepsi, sikap, dan kepuasan kerja. Dari perilaku individu dalam organisasi tersebut mempunyai pembentukan sikap antara lain penguatan yang positif, penguatan negatif, hukuman, penguatan berkala, penguatan berkesinambungan, tunjangan sehat dan tunjangan sakit, disiplin karyawan, pengembangan program pelatihan, dan manajemen. 1. Karakteristik yang bertahan lama yang menggambarkan perilaku individu. 2. Penentu kepribadian. Di antaranya ada keturunan, lingkungan, dan situasi. Emosi adalah suatu suasana yang kompleks dan getaran jiwa yang menyertai atau muncul sebelum atau sudah terjadinya perilaku. Emosi juga disebutkan sebagai perasaan intens yang ditujukan kepada seseorang atau suatu kejadian. Ragam emosi dapat terdiri dari perasaan senang mengenai sesuatu, marah kepada seseorang, ataupun takut terhadap sesuatu. Ada dua hal yang dapat dilakukan dalam mengendalikan emosi, yaitu bagaimana cara menangani rangsangan yang membangkitkan emosi dan bagaimana cara mengatasi reaksi yang biasanya menyertai emosi tersebut. Terima kasih. Demikian pemaparan materi dari kelompok 1. Untuk sebagai penguatan, mohon bimbingan dan pengarahan dari ibu dosen serta teman-teman kelas 1C Semarang. Dari kami, apabila ada kesalahan tutur kata maupun materi yang disampaikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, Assalamualaikum